saya sedikit sharing ya. Mhm. Materi nggak banyak sih, katanya sampai jam 11:30 ya, Bro, ini? Iya, betul. Bener? Oh, jam 11:30. Oke, saya kebagiannya kesehatan mental di dunia kerja ya. Awalnya saya mau temanya penjaga bumi, tapi aduh, nggak spesial. Cuman nggak menguntungkan, penjaga Oke ya, warnet yang dulu menguntungkan. di sini ternyata tadi di chat-chat ini banyak yang bangsawan ya, Bro ya, ternyata ya. Oh gitu? Bangsawan tuh bangsa karyawan, jadi memang ini cocok untuk para bangsawan, bangsa Tuh, karyawan ya. cocok, cocok. Cocok nih, saya bentar sharing materi nggak dikit, cuma 6 slide ya, 6 Mantap. slide aja, tipis-tipis aja. Ya semoga bisa bawa manfaat ya teman-teman yang hadir di sini. Saya pasti yang udah berapa hari sama Kang Zian di sini, setiap harinya pasti belajar sesuatu ya. Semoga hari ini juga Anda belajar sesuatu ya, baik buat Nah, kesehatan mental kita semua. Penting sekali punya karyawan punya mental yang stabil ya di dunia organisasi. Ini saya tadi kata Kang Zen kan, Bro Zen bilang kerja tuh di mana aja dibilang kerja. Nanti saya ini fokusnya di organisasi ya teman-teman. mhm. Organisasi itu memang sumber stres ya. Memang sumber stres, sumber konflik, sumber masalah yaitu adanya di organisasi. Bahkan kalau organisasi itu nggak ada masalah, nggak ada konflik, nggak ada stres, itu harus dipertanyakan. Makanya sumber stres itu organisasi gitu. Mas saya nggak mau stres, takut kesehatan mental saya terganggu ya jangan kerja. Emang kayak gitu jawabannya ya. Nggak mau kita harus kerja sih ya. Aduh, udah capek-capek S1 teman-teman, ada yang sampai S2. Ya, kerja ujung-ujungnya mau jadi pengusaha, pengusaha juga kerja. Tapi ini kita fokusnya nanti ke karyawan ya, bangsa karyawan ya. Bangsawan. Eh, contoh gini teman-teman, Anda berprofesi jadi seorang petinju, terus dia latihan, kegebuk mukanya, das mukanya sampai berdarah, terus dia dia nangis sama pelatihnya, "Coach, saya nggak mau jadi petinju." Loh, petinju tuh resikonya emang gitulah, hidung patah, berdarah, giginya lepas lah, resiko jadi petinju kayak gitu. Ada pembalap motor, soledat, lecet kakinya, terus saya nggak mau jadi pembalap. Bro, jadi pembalap ya resikonya ya jatuh dari motor. Ya, oh saya mau jadi chef, master chef Juna, tapi saya takut kecipratan minyak, takut keiris kulitnya dikit sama pisau, nggak bisa ya. Mau kerja apapun itu ada resikonya. Nah, sebagai bangsawan tuh karyawan, resikonya emang kaitannya dengan stres ya. Pasti kaitannya dengan stres. Oke. Nah, dibilang gini, karena kaitan dengan stres, si Charles Goldstein itu profesor psikiater di New York bilang ini berkaitan sama sistem endokrin. Ya, kalau stres pasti nanti berpengaruh sama hormon. Hormon berpengaruh kepada mental health. Nah, kok bisa berpengaruh pada mental health? Iya, tentu pada saat orang kena stres, ini ngaruh ke mentalnya ya. Stres, depresi, cemas, halusinasi, sedih, bipolar, semuanya ini akibat atau produkan dari mental yang nggak health gitu. Mental yang nggak health di dunia kerja itu dampaknya nggak produktif. Riset bilang dari sampai tahun 2022 dari COVID itu ya udah overall di dunia ini hampir overall di dunia ini ruginya $1 triliun. $1 triliun. Saya nggak tahu itu nolnya berapa kalau dirupiahin, tapi kalau dibeliin Banyak lah. cilor udah pasti gedung sate ketutup sama telur itu ya pasti ya. Cilor. Nggak produktif itu tuh, dampaknya tuh nggak produktif. Jadi kayak mental health sedih, cemas, takut, stres dan lain-lain, dampaknya nggak produktif. Ini nggak produktif ini bisa ke kerjaan, nggak produktif ke relasi sosial, nggak produktif ke kehidupan sehari-hari. Nah, ini semua berdampak ujung-ujungnya memang kalau dihitung sama kalkulasi uang ya $1 triliun lah. Itu dampak dari nggak produktif. Kok bisa nggak produktif? Karena pengaruh dari mental yang nggak health. Kok bisa mental yang nggak health? Apa aja pengaruhnya? Gitu ya. Nanti kita lihat abis ini. Nggak produktif dampaknya kemana? Udah pasti ini tanda tanya tuh saya pikir gini nih. Kira-kira kalau orang nggak produktif gimana di tempat kerja? Ya, tanda kutip mati sih saya bilang ya. Karir mati, duit mati, relasi sosial mati. Siapa juga karyawan yang mungkin kebanyakan karyawan pasti harusnya baiknya kan produktif gitu. Perusahaan maunya produktif gitu. Kalau ada karyawan yang nggak produktif, udah pasti karirnya mati, relasi sosial bisa mati. Tanda kutip mati itu stop ya. Duit juga mati, dipecat maksudnya.
kesehatan juga bisa mati, maksudnya karena nggak produktif, malas-malesan, dampak ke kehidupan sehari-hari, makan, minum, olahraga, dan lain-lain. Ya, jadi dampaknya dahsyat banget kalau nggak produktif gara-gara mentalnya nggak health. Nah, pertanyaannya kok bisa nggak health ya mentalnya? Kayak gini dirangkum ya teman-teman ya, dirangkum aja. Check it out teman-teman sih, check it out. Masuk nggak nih ke salah satu, salah dua, salah tiga penyebabnya di sini nih. Dunia kerja overall nggak jauh dari atasan, nggak jauh dari bawahan, nggak jauh dari rekan kerja, nggak jauh dari job desk, nggak jauh dari lingkungan kerja. Ya, kita coba cek. Kita coba cek. Komunikasi dan sistem manajemen yang buruk. Cek. Komunikasi dengan teman-teman oke atau enggak? Grup WA-nya jalan atau enggak? Sistem manajemen kantor Anda bagus atau enggak? Dicek aja. Ya. Kalau Pak komunikasi oke nih, sistem manajemen saya oke nih, reward, punishment oke nih, kerja cukup fleksibel oke nih, kayaknya ini nggak bikin saya stres. Saya fokusnya ke stres dulu ya. Ya oke nih, berarti ini nggak kantor Anda oke, nggak bikin Anda terlalu stres. Tapi kan di kantor nggak ini aja. Cek dulu job desk Anda jelas atau enggak. Banyak tugas-tugas yang kurang jelas. Biasanya ya, pengalaman saya biasanya tuh di startup ya. Kalau perusahaan yang udah ajek, udah bertahun-tahun, biasanya ngomongin tugas kurang jelas itu jarang ketemu karena udah bertahun-tahun, udah evaluasi, dianalisa, job desk, job spec dan lain-lainnya ini oke. Tapi kalau untuk startup, perusahaan yang baru-baru, ini banyak banget orang-orang yang kebingungan. Nggak sesuai lah sama background pendidikan. Kalau yang sekarang ngomong anak muda biasanya nggak sesuai sama passion, waduh ya. Nggak sesuai sama gaji yang didapat ya gitu. Itu perusahaan startup tuh biasa, ya namanya juga startup ya. Walaupun riset bilang startup itu 5 tahun nggak stabil, bankrupt, bangkrut ya, muncul startup yang lain. Itu karena apa? Karena manajemen yang buruk nih. Ini ngaruh ke atas ini. Makanya kalau manajemen nggak buruk, startup itu 3-5 tahun kata riset pasti bangkrut. Jadi kalau di sini banyak bangsawan yang kerja di startup, nggak semua startup ya, tapi kebanyakan. Cuma saya nggak tahu dapat riset berapa banyak startup yang bankrupt karena manajemen yang buruk. Tapi tugas-tugas yang nggak jelas itu bikin kesel, bikin nggak enak gitu ya teman-teman. Kalau kerja nggak ada tugasnya bentrok sama orang lain, di kerjaan harus mencapai apa nggak jelas, itu bikin stres itu, bukan bikin senang sih sebenarnya ya. Awal-awal mungkin senang, tapi udah lama-lama tuh kayaknya bakal bikin stres sih di sini ya. Dan gitu, ketiga, rendahnya dukungan kepada dan antar pegawai. Support. Saya nggak tahu Anda orang seperti apa, orang yang idealisme, orang yang pengen meraih sesuatu achievement di kantor tersebut, orang yang pengen memaksimalkan potensi Anda. Tapi kalau nggak ada dukungan ya dari rekan kerja, dari atasan Anda, aduh, udah deh, ini bikin stres juga. Anda mau berlari 100 kilometer, Anda orang-orang hebat ya, Anda ibaratnya orang mobil Ferrari lah ya. Anda mobil Ferrari itu harus digas kenceng bro, 100 kilometer lebih. Kalau digas kayak mobil carry, 40, 60, mesin bobrok gitu. Jadi kalau Anda pengen lari kenceng karyawan, tapi nggak disupport sama atasan atau organisasi, itu kecenderungan stres, kecenderungan jadi pengen pindah ke perusahaan lain gitu ya, itu besar banget. Stres loh kalau nggak ada dukungan dari karyawan dan dari atasan. Anda cek aja nih, Pak saya bertahan kok bertahun-tahun, ya ini harusnya nanti kesehatan Anda sih, ini sih. Ya, cek aja Anda berapa lama bisa bertahan. Ya, kalau nggak ada dukungan support dari atasan, dari rekan kerja, aduh Anda orang yang punya potensi besar, yang bisa berlari 100 kilometer tapi ketahan 60 kilometer doang gitu ya, aduh sayang banget. Ini penyebab salah satu kesehatan mental, terganggunya kesehatan mental. Cek ya, coba cek ya. Jam kerja terlalu mengikat, aduh apalagi di zaman sekarang ya yang udah kebiasaan 2 tahun. Offline, online. Aduh, saya sudah merasakan itu ternyata enak. Online tuh ada enaknya juga, mungkin banyak ya. Jam kerja yang terlalu mengikat, 8 to 5 gitu ya. Orang-orang SR teman-teman saya bilang bahwa banyak yang
mau melamar kerja bangsawan yang fresh graduate ini menjadi tantangan utama, menjadi permintaan mereka. Bisa nggak kerjanya lebih fleksibel? Padahal kerja fleksibel kalau di luar negeri, di barat, di Amerika Serikat yang saya udah tahu sih, ada beberapa perusahaan yang dan beberapa karakteristik pekerjaan yang memang bisa onsite dan, online ya. Tapi sekarang kebanyakan, mmm, sem IT semakin berkembang, kalau bisa online ya kenapa nggak online? Kalau bisa kerja di kafe kenapa nggak di kafe, gitu ya. Kalau bisa kerja, agak santai dikit suasananya kenapa harus di kantor, gitu ya. Jadi jangan kerja di kantor terus deh, udah kantornya mah AC-nya panas ya, kursinya nggak nyaman, internetnya lemot, ya itu bikin nggak produktif, bikin nggak sehat mental, bikin stres juga. Nih yang terakhir, yang kelima, ini berkaitan sama, mmm, support tadi. Kalau Anda nggak bisa mengekspresikan, potensi Anda, ide-ide Anda ya, sama, itu membuat Anda, nggak sehat mental, ya. Saya saya kan sering saya se cukup sering berkomunikasi atau sharing sama teman-teman HR ya, yang achievement-nya, yang dia tuh pengen potensi itu pengen diusahakan maksimal, ya. Tapi kalau di divisi dia, entah itu HR, entah itu akunting, entah itu produksi, entah itu di bagian kesehatan, nggak mampu mengekspresikan ide-idenya, ya, ataupun, pemikiran-pemikiran terbarunya gitu ya, ataupun kreativitasnya, ini juga membuat orang tersebut merasa stres ya, nggak sehat mental. Ya stres, karena stres nanti berkaitan dengan malas kerja lah, cemas lah, bisa bisa berapa lama bertahan di perusahaan inilah, sementara saya nggak suka kerja di perusahaan tersebut, tapi udah butuh duit, nah, ya. Saya nggak suka nih sama jam kerja di sini, tapi udah saya butuh duitnya. Bayang nggak sih situasi kayak gitu ya? Mungkin teman-teman di sini, merasakan juga mungkin ya ada yang kayak gitu ya. Males sih sebenarnya harus kerja berapa jam, males sih sama atasan kayak gini, tapi udah gimana tuh udah butuh duitnya, ya. Mau kerja di tempat lain, aduh usia udah segini, aduh ada kesempatan gitu, zaman udah susah gitu, mau mau nggak mau saya harus bertahan di sini. Gitu sih kebanyakan ya, mau keluar takut nggak dapat pekerjaan atau dapat pekerjaan tapi gajinya lebih kecil. Bertahan sebel dah ketemu atasan dan organisasi yang nggak kayak nggak 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 nyaman gitu ya. Kerja ketemu divisi atau kelompok atau tim yang nggak sefrekuensi, males banget itu kayak gitu ya. Mau keluar belum dapat pekerjaan, belum dapat organisasi atau perusahaan baru, mau keluar takut gaji yang diterima di perusahaan baru lebih kecil, nggak butuh duit, tapi dah gimana ya, kalau di perusahaan kayak gitu, kalau dapat Anda bekerja di perusahaan yang bikin Anda nggak nyaman, nggak butuh duitnya. Mau nggak mau gimana nanti kita lihat ya apa yang harus dilakuin. Eksklusivitas keputusan atau kesempatan berpartisipasi hanya pada segolongan pegawai aja. Oh ini nanti ada grup-grupan. Nanti sorry to say, oh ini mah grup suku A, ini mah suku B, ini mah suku C, ini mah suku D dan lain-lain. Oh ini mah untuk manajer aja, supervisor aja, staff aja dan lain-lain. Penggolongan ini nggak enak banget. Apalagi untuk beberapa perusahaan ada yang menanamkan, oh mayoritas harus suku apa dan lain-lain. Itu kayak gitu masih ada teman-teman, masih ada di perusahaan-perusahaan tertentu ya. Itu bikin nggak nyaman. Ya, penugasan yang tidak tepat bagi kompetensi pegawai. Ya, ini hampir sama dengan tugas-tugas yang kurang jelas, penugasan yang nggak tepat, disuruh kerja, tapi background saya bukan itu, Pak. Teman-teman, pengalaman yang saya tahu, kalau Anda udah masuk perusahaan, terima aja memang. Udah masuk perusahaan, Anda namanya juga bangsawan ya, namanya juga karyawan, mau nggak mau kan Anda digaji. Kalau dikasih tugas, ya memang harus iya aja. Nah, kalau nggak kompeten, minta ke supervisor atau minta ke perusahaan untuk dilatih. Pak, kalau nggak ada duit untuk dilatih. Nah, itu kan bikin stres. Itu salah satu penyebab ya, dikasih tugas tapi kitanya nggak dibekali kompetensi yang mumpuni, itu stres. Ya sekali 2 kali mah nggak apa-apa, kalau bertahun-tahun pasti yang keluar tuh kata-kata keluhan sih menurut saya sih ya, keluhan. Da aing mah atuh da teu bisa, da aing mah teu bisa kieu, ya udah pasti nggak maksimal. Terkecuali di training ya. Makanya nanti kalau ada apa-apa di perusahaan Anda, cari aja makna wellness ya, cari aja counseling untuk di training nanti karyawannya. Oke, biar kompetensinya meningkat.
perisakan perundungan antar pegawai. Wah, ini ternyata nggak di sekolahan aja, nggak di anak kecil aja, nggak di SMA aja, nggak di kuliahan aja, di kantor juga ternyata ada. Kan saya cukup sering outing ya, cukup sering ada outing atau outbound activity ya. Itu tuh kelihatan banget tuh mana pegawai yang sering dibully tanda kutip ya, entah itu fisik, entah itu secara verbal, itu tuh ada ternyata di perusahaan, nggak hanya SD, SMP, SMA, kuliahan, di kantor pun kayak gitu. Ya, tapi kalau orangnya cuek-cuek aja, santai-santai aja itu nggak apa-apa. Tapi untuk orang-orang yang sensitif, ini hal yang berat. Ya, ini untuk orang-orang cuek mah peduli amat, tapi nggak semua orang cuek kan ya teman-teman. Dibully, dirundung, diomongin dari belakang itu stres banget. Ya, mau balik lagi nih, nggak suka sama situasi ini, udah butuh duit, ya. Makanya kalau kesimpulan saya kalau ditanya gimana Pak kok ada permasalahan di kantor saya nggak suka cuma ada 3 sih. Lu lawan, lu bertahan, lu keluar, udah pilih yang mana. Udah gitu aja. Daripada pusing-pusing ya. Kalau mau bertahan silakan bertahan dengan risiko seperti ini. Anda Pak kuat-kuat aja ya atau menghindar ya menghindar terus nggak melawan atau nggak keluar dari perusahaan. Tapi semua ada strateginya. Kalau mau keluar, perhitungkan perusahaan mana dan lain-lain. Kalau mau bertahan, apa yang Anda harus lakukan biar mental Anda kuat. Ya, saya sih lebih baik fighting sih. Ya, kalau saya fighting sambil siapin perusahaan di luar. Jadi kalau keluar, saya udah punya penghasilan lain. Oke, ini untuk orang-orang tertentu ya, nggak untuk semua ya. Tapi berarti kalau yang dirundung gini, aduh, kalau saya sih kita harus fight ya, harus fight. Ya, makanya jangan lama-lama jadi bangsawan, teman-teman. Cari peluang untuk bikin perusahaan sendiri. Jangan lama-lama jadi bangsawan. Pak, kalau semua jadi karyawan gimana? Karena ikut di Magna Wellness ini sekarang 111 yang saya lihat. Ya, Anda aja yang bikin perusahaan 111 perusahaan kan, nggak akan semua jadi karyawan kan, masih banyak jutaan orang yang akan bisa jadi karyawan Anda. Ya, next dulu. Jadi kalau stres gimana? Ini yang saya tahu sih kayak gini doang sih. Teman-teman, ini saya juga lihat dari Google kayak gini ya. Ini yang saya sering sharing juga, soalnya mau nggak mau balik-balik ke sini aja. Ini yang paling bagus sih. Ya, pola hidup sehat ini udah umum ya, standar. Mau nggak mau emang ini ya, mau nggak mau emang ini. Terus kayak udah tahu, lakuin nggak? Susah ya. Ini tuh standar Pak, udah tahu standar. Iya, tinggal saya tanya, udah dilakuin belum? Saya aja hese ya, olahraga teratur gimana? Makan sayur, makan buah. Makan sayur, makan buah emang kagak butuh duit, udah mahal buah tehnya. Ya, atau lengkeng jeruk-jeruk mah nggak apa-apa lah, tapi udah butuh duit. Tidur tepat waktu, kayaknya kalau untuk yang bangsawan pekerja keras, tidur tepat waktu 8 jam kayaknya hal yang hal yang sangat jarang didapat ya, tidur 8 jam itu ya. Kapan bisa didapatnya? Nanti kalau teman-teman semua udah banyak duit gitu ya, lebih nggak mikirin duit, pasti tidurnya mungkin bisa tepat waktu ya. Pak bisa kok Pak, hebat berarti kalau ada bangsa karyawan ya, yang tidur bisa tepat waktu, itu pertahanin, itu sehat kok. Ya, bangun pagi, minum air putih, makan teratur, kurangi gula, bijak pilih cemilan. Cilor, cimol, pecin. Ini enak, makanan enak guys, tapi mengandung pecin semua. Aduh, ini dicek aja. Emang harus ini yang saya riset dan umum ketika kalau pelatihan, gimana hidup sehat, pola hidup sehat kayak gini. Standar Pak udah tahu, iya emang standarnya kayak gini. Cuma dilakuin atau enggak, saya aja enggak gitu. Masih miss di ini, di olahraga, minum air putih, cilor is my best friend ya, seblak is my best friend. Aduh, susah gitu, kurangi gula, minuman manis di mana-mana, aduh susah. Tapi kalau intinya atau enggak, apa yang harus kita lakuin ya ini nih. Cek aja, saya yakin sih dari 111, 109 yang ada di Zoom ini, ada miss di olahraga, ada miss dikurangi gula, ada tuh miss di mana-mana tuh. Ya, pasti makan buah tiap hari, beli buah potong 10.000 depan kantor. Tinggal dicek juga buahnya dimang-mang itu pakai pewarna atau enggak. Ya, kalau nggak mau ngecek gimana, kudu ke pasar. Deh ke pasar kayak butuh bensin, butuh energi, harus bangun pagi jam 4, belum ngantar anak dan lain-lain. Aduh ribet pisan, ribet ya. Tapi ini cek, ini sebagai sharing kita aja ya. Jadi diingetin lagi gitu. Nah ini, Pak kalau stres gimana? Fighting saya tuh ya kita coping skill kita lah. Ya maksudnya kita cek nih,
Dari nih, identify the cause of your workplace stress. Yang di sini mana nih yang paling dominan mempengaruhi kita nih, gitu ya. Yang paling bikin kita stres di mana? Cek 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 cek, dicek. Misalnya apa, teman kek atau enggak, job desk yang nggak jelas, kejar HR-nya. Tanya manajer manajer Anda, supervisor Anda tuh butuh apa dari saya? Saya harus ngelakuin apa? Gitu, ya. Ngobrol sama teman, gitu. Tapi teman-teman ini saya pengalaman ya, kalau di perusahaan ya, kalau ngobrol itu jangan terlalu sering sharing sama teman-teman yang sama-sama, sedih, sama-sama yang misalnya gini, ada yang sales nggak mencapai target nih, jangan banyak-banyak ngopi katanya ya, dengan sales yang sama-sama nggak mencapai target, gitu. Ujung-ujungnya apa? Ngeluh, pasti. "Loh kan nggak capai target," aing ge teu nyampe target." Kan bener kan? Perusahaan usaha, gitu, pasti dengan perusahaan. Makanya nanti kalau duduk sharing, kalau di dunia sales gitu ya, don't apa ya bahasa Indonesia, pokoknya jangan banyak ngobrol sharing dengan sales-sales yang sama-sama nggak mencapai target gitu. Nggak ada solusi, ujung-ujungnya nyalain perusahaan. Yakin saya ini, pasti nyalain, "Ini nanti perusahaan terbalik, dengan supervisornya nggak gini, da produknya cacat, bla bla bla." Bukan gitu masalahnya ya. Sebenarnya sharing-nya, teman-teman sharing dengan yang achieve gitu, sharing dengan supervisor, sharing dengan kolega, teman yang seenggaknya punya dampak positif. Iya iya kompak, kesulitannya makan kompak nih, nyalahin pasti perusahaan, pasti itu, pasti ini kalau di dunia sales akan seperti itu. Ask for assistant human, ini ada kalau di kehidupan saya ada, kalau bisa jangan kita jangan di sini kita. Oke, skip, sorry skip. Ask for assistant for the human resource, nih tanya HR ya, tanya HRD, kalau supervisor udah tanya supervisor, udah tanya manajer, biasanya curhatnya di perusahaan di anak-anak HRD ya. Jadi kalau guru BP di sekolah guru BP, di perusahaan anak-anak HR. Datengin aja, pakailah fasilitas HR gitu. "Pak, tapi HR-nya nggak bisa mengakomodasi, apa yang saya pengen." Ya kalau gitu sih supervisor udah, manajer udah, HR udah, siapa lagi yang bisa? Kalau perusahaan masih kecil, mungkin ke owner masih oke, boleh. Ya, tapi kalau perusahaan gede, biasanya mentoknya udah sampai di HR. Paling nanti ketik di kolom komentar, masukin ke masukan perusahaan dan lain-lain. "Pak, tetap nggak digubris." Ya itulah resiko karyawan di perusahaan. Itulah resiko ketinju mukanya, ya kayak gitu ya. Pas saya nggak mau kayak gitu, bikin perusahaan sendiri, cepet-cepet saya doain teman-teman punya perusahaan sendiri ya. Biar Anda yang, bikin karyawannya nggak sakit mental ya. Ini semua nih, ini bisa jadiin, ikut kegiatan-kegiatan atau enggak materi-materi pelatihan yang sehat buat mental Anda, scheduling, kemudian kalau bisa rehat dari lingkungan kerja, olahraga, ngopi, itu juga bisa dilakuin ya. Kemudian praktis self help strategis tuh kalau teman-teman yang suka ikut, nge-gym, olahraga, jalan pagi, atau enggak, baca buku, meluangkan waktu untuk Anda me time kayaknya itu bisa dipakai me time-nya, dipakai. Jangan gini teman-teman, me time mikirin kantor, di kantor mikirin me time, kagak beres-beres. Saya mau me time, mikir, "Aduh kantor kumahanya." Udah di kantor, kapan saya me time ya? Oh itu udah nggak salah ya, maksudnya me time ya me time aja gitu. Next lagi, nah ini mental health helper, psikolog, psikiater, di bidang rohani ya, eee, siapa? Maksudnya ustadz, haji, pendeta, pokoknya yang di bidang rohani bisa, kemudian guru, orang tua, siapapun Anda harus cari ini. Nah, tahu Pak saya kayak gini, tahu memang, tapi nggak semua yang seperti yang Anda tahu. Maksudnya ada orang yang nggak ngeh, mereka tuh ternyata saya punya, teman yang bisa jadi helper ya, saya punya senior ya, ternyata saya bisa ngobrol sama dosen wali ya, oh ternyata saya bisa ngomong sama, eee, siapa, kakak, saudara, atau ahli agama, atau enggak yang di bidang rohani Anda, kakak rohani atau siapa yang bisa dijadikan ajak ngobrol. Nah, kenapa? Karena nggak mengidentifikasi, padahal dicek ya, cari orang-orang yang bisa dijadikan teman curhat, oke, teman curhat nih.
Jangan sampai curcol. Awalnya sih ngomongin mental, ujung-ujungnya ngomongin kabogo. Nah, hati-hati ya. Tergelincir ya. Pokoknya ngomong stres, cari teman-teman yang bisa diajak ngobrol lah. Pak beruntung Pak, saya punya. Ya syukur kau punya. Dan nggak semua orang punya kayak kamu gitu ya. Jadi, nah kalau nggak punya gimana? Mungkin Anda yang bisa jadi helper. Makanya di psikologi, kalau nggak salah tuh sering ada program peer helper. Jadi mahasiswa yang bisa membantu mahasiswa untuk ngobrol, karena itu penting banget. Pak, cuma sekedar ngobrol? Iya. Kalau mungkin di materi sebelumnya dibahas juga yang klinis-klinis gitu, sedikit intermezzo, orang kalau kasus-kasus bunuh diri gitu ya, mungkin sering sebelum bunuh diri itu nulis surat, sering nggak sih di TV-TV gitu ya, atau di film-film nulis surat, maaf deh, maaf, aku orangnya nggak berguna, bla bla bla. Itu kan kayak dia tuh mau ngomong tuh, tapi nggak tahu ngomong ke siapa, ngomongnya ke pulpen pilot dan kertas gitu. Jadi akhirnya tiba-tiba langsung set, mengakhiri hidup ya, berani mati. Harusnya kita berani hidup, jangan berani mati. Berani hidup dong ya, berani hidup. Nah gitu. Itu kenapa ngomongnya di kertas, karena dia nggak punya teman ngobrol keluar gitu. Coba cek lagi. Nah teman-teman nanti kita identifikasi punya teman nggak untuk ngobrol gitu. Kalau punya, bersyukur. Kalau enggak, cari. Kalau udah punya, apa Anda mungkin yang bisa jadi helper buat teman Anda? Cek gitu. Oke. Terakhir, melatih diri untuk berpikiran terbuka. Open minded. Maksudnya gini, di tempat kerja tuh aneh-aneh kan, orangnya aneh-aneh, atasannya aneh-aneh, perusahaannya juga mungkin aneh-aneh situasinya, ya open minded aja lah. Mungkin saya memang kerja ditempatkan sekarang di sini. Tapi kan Anda nggak tahu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, Anda mungkin pindah ke perusahaan yang lebih baik lagi. Jangan-jangan Anda di perusahaan ini sedang dipres, sedang disiapin mental Anda untuk kerja di perusahaan yang lebih tinggi lagi. Mungkin di sini mungkin ada siapa namanya di sini, siapa namanya? Kang Taufik Nurdin, mungkin jangan deh, Kang Opik, mungkinnya bukan Taufik, mungkin nama samaran. Opik, ya Kang Opik Nurdin kerja di Pertamini, mungkin 2 tahun dipersiapkan masuk ke Pertamina yang lebih besar, gitu. Siapa tahu kerja di sini di kantor yang lebih kecil, tapi Anda nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Anda langsung ditransfer ke perusahaan yang lebih besar lagi. Anda baru, oh pantesan saya dibully, mungkin ya, atau dibully. Pantesan saya dipersiapkan mental saya di perusahaan X, ternyata 5 tahun kemudian saya kerja di perusahaan lebih baik lagi sehingga saya bisa lebih tahan, lebih kuat menghadapi perusahaan yang lebih keren lagi gitulah ya. Makanya ini berpikiran terbuka, maksudnya jangan gampang pundung, jangan gampang nyerah gitu. Memang perusahaan itu, organisasi itu sumber masalah, sumber stres gitu ya. Resiko jadi karyawan, iya resiko. Terima aja. Tinggal pilihan, Anda mau bertahan ya dengan situasi perusahaan kayak gitu, ya bertahan, siap-siap. Caranya kayak gini, ikutin. Punya mental helper nggak? Mental health helper, cari pertolongan, pikiran terbuka, siapin ini. Bertahanlah di perusahaan itu. Mau nggak mau, ya. Iya, iya mau seorang gitu atau gimana? Bukan ya, oke. Nah itu ciri-ciri mungkin stres mengikuti webinar malam hari mungkin dalam coretan-coretan langsung. Bercanda ya. Nah itu. Nah udah teman-teman, Anda cek identifikasi Anda stresnya di mana, bertahan, lakuin aja kayak gini. Kalau nggak mau bertahan, kalau nggak bertahan Anda jangan cepet-cepet keluar. Cuma ada 2 ya kalau pengalaman saya, Anda jadi entrepreneur kan, pengusaha dan pindah ke perusahaan lain, jadi bangsawan tempat lain. Prepare dulu itu. Kalau udah siap semuanya oke dan Anda lebih nyaman, langsung resign. Ya, tapi jangan berpikiran jadi entrepreneur itu lebih mudah dari bangsawan, dari karyawan. Banyak fresh graduate kayak gitu, teman-teman. Mungkin ya teman-teman juga punya pengalaman cerita dari orang-orang fresh graduate sekarang mungkin daya tahan, daya juangnya nggak terlalu kuat kayak senior kita yang dulu. Tekan sedikit, stres sedikit, dia resign. Dia bilang, mending saya jadi entrepreneur, bikin startup. Disangka mudah bikin startup, 1 tahun, 2 tahun, bankrupt. Karena manajemennya nggak bagus. Kenapa bisa nggak bagus? Padahal dia nggak belajar dari perusahaan sebelumnya. Padahal ketika dia bekerja, dia bisa belajar manajemen perusahaannya. Dia bisa belajar organisasinya seperti apa gitu. Langsung aja buka bisnis. Dengan kekuatan modal yang mungkin nggak terlalu kuat ya, mungkin supportnya dari orang tua itu juga nggak terlalu kuat. Bankrupt 2 tahun 3 tahun, startup riset bilang 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun tuh bankrupt.
balik lagi, kayaknya enak jadi bangsawan deh gitu, baik lagi jadi karyawan. Gitu terus, nanti di karyawan, aduh males, enak-enak jadi entrepreneur nih, balik lagi, ngumpulin modal jadi entrepreneur lagi. Sebenarnya masalah bukan organisasi perusahaannya, yang masalah bukan entrepreneur-nya, tapi si orangnya itu sih sebenarnya. Ya, jadi kok bisa keluar masuk kayak gitu ya karena stres itu sih. Jadi itu teman-teman, bertahan atau enggak Anda fight keluar. Kalau mau bertahan Anda risiko jadi karyawan memang seperti ini, ya. Kalau nggak kayak gini Anda stres. Kalau Anda stres, ujung-ujungnya kayak gini, cemas, depresi, halusinasi, overthinking, pasti nggak produktif. Nggak produktif gimana hasilnya udah pasti yang saya bilang tadi mati ya. Mati karir mati, relasi dirimu mati, relasi duit mati. Ya udah, karena nggak produktif. Perusahaan pasti cari orang yang produktif. Nggak mungkin naikin karir, bayar orang yang nggak produktif, nggak mau. Anda ganteng seganteng Lee Min Ho, secantik Kui Kwang Gi, laki-laki ya, sorry, secantik Song Hye Kyo, yang Song Hye Kyo, Haikyo ya, Song Hye Kyo enggak ya. produktif mah, Ah, di-cut ya, betul. pasti ya. Jadi teman-teman, mental health Anda nggak sehat, ujung-ujungnya pasti nggak produktif. Jangan berharap Anda karirnya panjang sih. Jadi mending Anda pikir-pikir untuk punya mental yang health di tempat kerja ya. Kalau Anda sadar itu, Anda jadi fighter tuh, berjuang di tempat kerja. Jangan mau stres di tempat kerja, berjuang aja kayak gitu. Gitu. Oke? Gitu Bro Zen. Kang Mantap, Zen. mantap, Ya kita luar biasa. ngobrol-ngobrol nih. Oke. Baik teman-teman, silahkan keluarkan dulu reaction-nya untuk Bro Yoga. Dahsyat banget. Aku reaction apa ya, En ya? Mantap jiwa. Mantap bro, keren. Dan tadi ya saya mau summary-kan dulu teman-teman semua ya, luar biasa. Jadi memang organisasi itu dimanapun itu sumber stres. Bahkan ketika teman-teman nanti bikin perusahaan sendiri pun, entrepreneur atau usaha, nanti juga akan jadi sumber stres. Makanya yang penting adalah identifikasi tadi ya. Aku nih lagi stresin, tertekan dari hal yang mana? Jadi ada banyak tuh tahapannya. Lalu komunikasikan. Bisa nggak ya kita nyari solusi dari stres yang kita punya itu? Terus buat kolaborasi dan support system ya. Jangan sampai kemudian, wah kacau nih. Ternyata kita malah sama-sama sama-sama mengeluh tadi ya. Jadi ngobrolnya ngeluh lagi ya. Terus buat program healthy work plan ya. Healthy working plan. Jadi gimana caranya supaya kita sehat, kerja nyaman, tapi juga solutif buat orang di sekitar. Kalau nggak bisa, take some time dulu, balik lagi identifikasi, terus diputar ulang dan melatih self-help ya. Barangkali juga orang-orang juga mungkin sibuk sama kegelisahannya, kerisauannya, kesulitan yang dia sedang alami dan rasakan. Mantap, luar biasa. Nah, sebelum ada teman-teman yang bertanya langsung on mic, ini ada 2 nih, Bro. Ada yang nanya. Yuk. Kalau di tempat kerja nih, kan suka ada circle-circle. Kan gitu ya, namanya juga organisasi kan. Kita masuk, pasti kan beradaptasi nih. Kata Kak Ya. Hispia Eka katanya. Kalau di tempat kerja ada beberapa circle. Terus gimana ya? Aku tuh ngerasa nggak sreg misalkan di circle manapun. Apakah gimana nih? Apakah mending masuk ke satu circle tapi nggak nyaman, atau bertahan sendirian supaya udahlah fokus aja ke kerjaan? Itu gimana mendingnya? Mendingan gimana? Kumaha? Itu kita oke. Itu masuk ke mana ya? Kita kalau di sini ya. Ini ya, kayaknya di sini ya nggak sih? Masuk kan gitu ya. Ya, betul. Kayaknya bisa Iya masuk tuh di sini deh. Atau eksklusivitas enggak ya. Ada kelompok-kelompok partisipasi hanya tertentu. segolongan pegawai aja. Benar. Nah, pernah dicoba nggak? Tinggal dicek sih pernah dicoba nggak? Kalau udah dicoba masuk circle ini nggak cocok. Anggap ada 3 circle ya. Circle A nggak cocok, circle B nggak cocok, circle C nggak cocok. Kalau menurut saya sih, Anda tinggal cek, Anda kalau di circle A cocoknya ada bagian yang cocok nggak sih? Kalau nggak cocok semua, ya nggak usah memaksakan diri Maksain. terlibat di circle A, nggak usah. Iya, Tapi benar. kalau ada ini cocoknya di circle B, cuma ngomongin formalitas kerjaan aja. Ya udah, Anda meluangkan waktu, ngabisin energi, cuma cukup formalitas di circle B aja.
Circle C mungkin yang paling kalau main-main enaknya Circle C, ya udah habisin Oke. waktu, luangin waktu untuk si Circle C untuk bagian mainnya aja, formalitasnya nggak usah. Cek Anda Oke. paling nyaman di mana. Yes. Kalau semuanya benar-benar nggak nyaman, ya, dan lihat tipe pekerjaan Anda harus teamwork atau bisa kerja sendiri. Kalau bisa kerja sendiri, Mantap. cari circle aja Anda di luar. Kenapa harus maksain dengan circle di dalam? Tapi kan Pak Oh, kita harus teamwork. Nah, kalau udah teamwork, ini yes. resiko. Namanya juga di perusahaan. Kalau Anda mau bertahan, Anda harus jago masuk ke circle tersebut. Cari yang Anda senyaman mungkin bisa Tuh. bisa gabung di circle itu. Tapi sebatas mana Anda yang tahu nih. Apakah cukup formalitas kerjaan aja atau cukup untuk yang have fun-nya aja atau benar-benar nggak masuk. Kalau benar-benar nggak masuk ya Anda nggak usah memaksakan diri harus disukai sama si circle itu, capek ya, nggak usah gitu. Tapi Anda cek, Anda kerjanya individual, bisa dikerjain individual nggak tanpa harus kerjasama. Kalau harus kerjasama, Anda harus punya strategi. Kan tinggal 2 nih, kalau di kita kecilin. Anda mau bertahan, bertahanlah di situ. Tapi kuatin diri Anda. Jangan Anda sampai kalau mau di situ jangan sampai kalah karena tekanan sumber stresnya di situ. Kalau Anda mau nggak kuat, resign. Tapi cek dulu, cari perusahaan dulu, siapin tabungan. Anda siapin tabungan tuh 6 bulan sampai 2 tahun. Ini kalau financial planner ya, Anda kalau Asik. mau resign, Anda harus punya 6 bulan Yes, paling betul. dikit tabungan untuk kehidupan Anda, untuk kebutuhan Anda, untuk Tabungan fotokopi CV, tabungan yang setara 6 tabungan bulan hidup ya. Tabungan yang setara 6 6 bulan bulan hidup, kehidupan minimal. 6 sampai 2 tahun. Anda Oke. kalau nggak masih 3 bulan, masih 4, disarankan sih jangan terlalu berani keluar. Tapi kalau udah 6 bulan, logikanya harusnya sih udah dapat kerjaan baru gitu. Tapi gitu. Itu sih tantangannya Mantap. circle kayak gitu, emang kayak gitu sih. Banyak banget kok yang kayak gini. Betul. Tapi Circle untuk yang di luar bertahan ada sih ya Circle K ya. Circle K biasanya di luar. Nah, mending nongkrong di Circle K, enak. Bikin circle yang lain. Kan Anda bisa punya circle di grup WA. Lagi stres, Iya. Anda cari yang ini. Ini nih, mental health. Siapa tahu Anda punya grup WA yang cekakak cekikik. Saya punya sih, namanya tolong apa gitu, cekakak cekikik. Ini mental health helper saya. Ya, Ini kalau apa? grupnya yang jadi pada pembicara ini. Ini grupnya pada pembicara ini. Ya, itu mental health saya itu. Circle nggak cocok, masuk di grup WA aja gitu. Betul. Kalau Ada Anda mau support system ya. nyerah, support system. Bro, Mau kalau nyerah, posisinya ini, Bro. Kalau posisinya jadi HR nih, ini ada yang nanya tapi private nih ya. Saya HR di perusahaan. Gimana ya kalau mendengar keluhan dari karyawan tuh mestinya tuh gimana dan ngapain sih sebetulnya? Apakah tadi ya langkah-langkah yang tadi atau mestinya kayak gimana gitu? ya kalau SR-nya psikologi ya, maksudnya background kita psikologi, SR pada ngeluh yang memang kita jadi telinganya perusahaan sih. Yang saya tahu ya, HR tuh kejepit sih memang. Satu sisi dia jadi tumpuan karyawan yang curhat di karyawan, satu sisi dari atas ditekan sama Bener. perusahaan. Lu tuh Yes, mihak ke betul. siapa? Lu mihak ke perusahaan apa karyawan? Kalau mihak ke karyawan, lu yang gaji kan perusahaan gitu. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan garment yang ada serikat-serikat gitu, itu stres. HR-nya stres. Ya, ngurusin serikat lah. Satu Iya sisi benar. dia harus nge-backup karyawan karena mau ke siapa lagi karyawan kalau ngomong, kalau curhat tanda kutip. Satu sisi perusahaan bilang, SR lu kan dibayar sama gua nih, sama saya Iya. nih, harus bantu perusahaan dong gitu. Nah, memang itu art sih, seni jago-jagonya orang SR di sana. Jadi kalau saya teman-teman yang udah bertahun-tahun di HR garment yang kayak gitu, ilmunya udah apa yang berkaitan Mantap sama lah ya. demo itu Industrial saya nggak punya relation ya. pengalaman di situ. Jagoan ya. Ya, saya pengalaman di situ cuma kalau dia cerita mentalnya kuat banget. Jadi harus Betul. peka iya, tapi harus agak dingin iya gitu sih. Tapi kalau harus dengerin keluhan mah harus dengerin, emang harus dengerin sih teman-teman. Tapi kalau misalnya ke SR-nya nggak punya skill, ya sorry ya, misalnya background-nya bukan psikologi, nggak punya skill untuk konsul atau apa, hire psikolog dari luar juga is okay kok. Atau bikinin pelatihan tentang how to be a good listener gitu ya. Panggil aja Makna Wellness juga bisa nyediain gitu. Yang penting Mantap. mah skill HR-nya harus dikuatin emang kayak gitu, mau nggak mau. Jadi kalau HR harusnya nggak bisa ngedenger keluhan.
resiko HR gitu, sama yang saya tadi bilang, petinju resikonya ke tinju, HR ya resikonya ya Anda jadi tong sampah, sorry ya. Kita jadi tong sampah cuy. Dengerin keluhan, belum keluhan duit lah, keluhan rumah tangga, cinta Iya. lokasi kantor, gitu. Ah, Aduh, bener, gitu cuy. bener. Gitu, tapi emang harus dengerin sih. Mau nggak mau sih. Tuh. Bro, Perusahaannya ini nggak ada ada yang HR. nanya nih. Ya, Gimana? ya enggak ini Tadi. ada Alia, perusahaan saya nggak ada HR. Wah, kalau masih kecil sih supervisornya aja, manajernya aja. Tuh Heeh, kan. Apalagi kalau menyediakan serikat diri. sampai demo, Kalaila, iya. Kalau sampai demo udahlah. Itu skill HR diasah. Saya sih nggak ada skill di situ. Saya nggak bisa ngomong cuma Di gimana SRT itu kelolanya. bagian ini bro, bagian industrial relation namanya. Itu biasanya yang paling Presentation pusing ya, yang iya, iya. handling Iya, komplain iya. itu. Mereka juga IR itu ya. Jadi di industrial relation itu juga harus kenal sama preman-preman ya, kenal sama polisi, kenal sama Yes, dalmas ya, iya. pengendali massa. Iya tuh. Itu juga perlu Rapatnya juga ternyata bisa, itu. rapat-rapatnya lama tuh. Wah, rapat. Wah, pendekatannya beliin kopi Itu apa malam-malam. pendekatannya. Iya. Wah, luar biasa. Saya Nah, nggak ada ini skill di wanita situ, nih, saya Kak nggak ada. Iwanita nih. Yuk. Bagaimana menghadapi atasan yang toksik, yang keracunan gitu ya, sehingga menyebabkan semua karyawan mengalami psikosomatis setiap pagi Waduh. sebelum berangkat kantor. Parah atasannya. Aduh, karyawan Ini psikosomatis udah parah banget. atasannya owner bukan? Kalau atasannya owner mah Anda terima aja. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Atau Kalau atasannya atasannya anak owner owner bukan? langsung, Owner langsung, strategi bro. kalau strategi paling jitu ya, Owner nggak tahu ya, langsung. ini pengalaman saya. Anda kumpulin massa nih ya. Kumpulin massa tuh orang-orang yang sesama psikosomatis. Siapa tahu si ownernya, si atasannya nggak tahu Anda psikosomatis gitu. Duduk Bener nggak? bareng, Nah. kasih tahu aja, Pak, Bapak tuh kalau kayak gini bikin kita psikosomatis, saya gatel-gatel, teman saya mencret-mencret, teman saya sakit kepala. Kalau Bapak kayak gitu, kasih tahu. Si atasan, ownernya nggak tahu Anda tuh psikosomatis gitu. Karena kalau pas lagi ada pelatihan gitu ya, sering kok ngomong yang kayak gitu tuh. Oh, atasan saya kayak gini-gini bikin kita takut. Pas ditanya ke atasan, loh, saya baru tahu kalian takut. Berarti kan berarti si ininya nggak Iya. jalan ini. Ini mana nih? Nih. Ini nggak Nah, jalan nih. manajemen buruk di awal banget itu, yang Heeh. pertama banget itu. Iya, makanya makanya biasanya suka ada Friday meeting, kalau enggak Ya, Monday briefing, itu tuh betul, jangan weekly ngomongin meeting ya. kerjaan lah, bisa ngomongin, Pak, kita tuh, Pak, cemas tahu nggak sih, Pak, kalau Bapak kayak gitu. Jadi atasannya juga Asik. belajar gitu. Tapi Betul. kalau kalian udah kayak gitu, atasan kekeh ya, terima aja. Bangsawan mah terima aja. Bangsawan Ya, mah gimana utama. lagi ya? Kalau udah Ya, owner kayak gitu, udah susah. heeh. Udah butuh Atau duit kan? butuh duit, itu alasannya. Butuh duit. Atau Kak wanita ini bikinin program ya, nyalonin jadi itu. Nah, Nyalonin jadi C-level, CEO-nya. Udahlah gimana kalau saya aturin aja, Pak. Bapak tahu beres daripada karyawan ya. nggak sehat. Adalah mau nggak kayak gitu. Tawarkan diri, tapi masalahnya tadi ya mau nggak? Kan gitu ya. Ini tahu Tetap semua sama aja. psikosomatis. Wah, udah Wah, mantep nih kalau udah gini. udah. Ya udah, Kang Semil. Ya, kalau tinggal dicek ya, kalau pengalaman saya kalau atasan kayak gitu mungkin sedang nge-push potensi Anda. Mungkin ya. Mungkin dia lihat harusnya sih Mbak Yuanita tuh bisa 10. Kenapa nggak 7? Kenapa kok yang diliatin ke saya 7 sih? Asik. Kan saya tuh lu tuh 10 gitu. Asik. Bisa ngerjain 10, Ditekan ya. nggak 7, makanya ditekan gitu. Makanya cemas. Ya, kita kan biar sehat mental aja ya, Mbak Yunita ya. Iya. Jangan-jangan Mbak Yunita nih psikosomatis sekarang, nanti pindah ke perusahaan lain, udah beda level lagi nih posisinya, nggak jadi staff lagi mungkin. Tapi ya, masalahnya teman-teman. ini semuanya katanya. Iya, Semuanya. berarti ya kalau owner sih. Ya Owner lah. resiko sih. Ketemu Mike Tyson lah, kalau tinju sih ketemu Mike Tyson Ya lah. udah siap-siap KO aja. Nah, Ya, ini Anda dari belajar Zahra ini nih, aja. Bro. Yuk. Kang, saya punya tim ke bawah, tapi juga punya atasan. Kadang dilema, ditekan sama atasan, tapi mau nurunin tekanan dan delegasi ke bawah takut pada stres. Saya jadi stres sendiri. Kalau gini Anda kemungkinan SPV ya. Kalau SPV Supervisor. jangan stres. SPV jangan liatin stres ke bawahan, jangan. Kalau Anda punya atasan nih, kemungkinan yang manajer ya. Anda punya bawahan, Anda kemungkinan SPV nih di tengah. Memang kedepet juga. Tapi jangan salah,
Manajer pun kedempet Mbak Zahra ya, kedempet sama direksi ya, manajer juga kedempet ya. Kalau Anda supervisor, Anda memang kedempet antara manajer sama staff. Nah, mau menurunkan kanan ke bawahan, takut pada stres, jangan takut, kasih stres aja. Ya, kalau nggak stres nggak belajar gitu. Kalau nggak kotor nggak belajar, kasih stres aja. Cuma Anda jangan sampai kayak ownernya Bayu Wanita. Anda harus tahu si stresnya sampai level mana. Kasih target, ditanya Yes, bisa atau betul. enggak, diajarin. Itu tugas SPV emang kayak gitu. Jangan takut. SPV itu tugasnya ngasih stres, ngajarin, ngarahin, Yes, dengerin si staffnya bikin pinter gitu. Karena Anda yes. disiapkan jadi manajer gitu. Soft skill-nya Kalau harus Anda bagus takut, ya. kalau Anda udah takut ngasih stres, jangan takut, itu masih di pikiran Anda doang. Aduh, takut pada stres. Kalau kayak gini kemungkinan Anda nggak kenal staff Anda. Kemungkinan ya, Anda nggak kenal nih, Anda nggak kenal staff Anda nih. Kalau Anda kenal, Anda akan tahu nih, oh kalau si A stresnya harusnya dikasih segini, si B kasih segini, si C kasih segini gitu. Wah, Kalau nggak Anda gini, Anda mikirin sendiri, Anda stres sendiri, bener. Jangan stres, SPV agak oh, ajarin dikit, arahin dikit. Tugasnya emang kayak yes. gitu, ngajarin si staff. Kalau Anda nggak ngasih stres, staff nggak belajar, Anda yang salah. Di mentor ya, Tugas staff, berarti jadi tugas mentor. SPV, ya mentoring, ngajarin si staff. Kalau staffnya nggak pinter-pinter, SPV yang salah. Anda nggak naik jadi manajer, kan didoain jadi manajer, direktur, punya perusahaan sendiri. Ya nggak, Mbak Zahra? Ya, Asik. Bro, ini ada yang ini direct message nih, ada private nih. yuk. Pak, gimana kalau sedikit-sedikit pimpinan minta kita sabar sambil ngeluarin ayat-ayat ketika ada keputusan atau ada konflik? Wah, gimana nih? Sabar, ya. Wah, Terus dikasih ayat. Istighfar kamu tuh. Terus istighfar. iya. Jadi itu gimana tuh masalahnya, jadi nggak solutif, tapi kita nggak enak ya karena udah bawa-bawa ayat nih. Jadi takutnya kita disangka tidak beriman. Itu gimana tuh nge-handle yang kayak Itu begitu? itu keluar juga, bulan kemarin saya ada pelatihan juga, itu keluar tuh kata-kata Hmm. yang situasi kayak gini ya. Bilangnya sabar, sabar. Jual Memang agama. karyawan memang harus sabar, betul. Tapi ujung-ujungnya tetap harus di sini, Yes. ya. Tetap harus morning briefing lah. Biasanya di kebanyakan perusahaan mungkin Friday meeting lah. Keluarin, omongin aja di situ, ya. Iya Pak, mungkin dengan kasih ayat-ayat dan kasih ini sih kita sabar Pak, tapi itu mungkin nggak solutif gitu. Secara emosi sih sabar Pak, tapi secara kerjaan nggak beres kita Pak, gitu ya. Bener. Obrolin kayak gitu. Maksud saya gini, ketika staff ngobrol tuh atasan tuh belajar juga harusnya kayak gitu. Jadi bisa ngomong gitu kok. Ini keluar juga kemarin. Pak, kita sabar, kita sih sabar Pak. Secara emosi sih sabar, kita ditenangin Pak. Tapi kerjaan kita nggak beres Pak, gitu. Harusnya kan atasan tuh selain nenangin tuh ngajarin, lu tuh ke kiri, salah, lu tuh ke kanan, salah. Nah itu bener, terusin gitu. Sabar, tenang. Emosi sih tenang, tapi kerjaan lu nggak beres gitu kalau digituin. Kasih tahu aja sih. Ya tinggal ngomong kok sebenarnya. Makanya kalau komunikasi nggak jalan, hal-hal simpel sih itu kayak gitu. Sebenarnya tinggal bikin bukan event ya, acara lah atau enggak rutinitas mingguan atau apa untuk Betul. sekedar sharing gitu. Handle betul. Soalnya Heeh, jangan sampai sharing Anda di grup doang gitu. Harusnya ya heeh, sharing di grup betul. tuh kirim ke atasan kemana. Ini hasil diskusi kita kirim. Jadi atasan tuh belajar. Yes. Jadi nyambung sama yang pertanyaan tadi, Pak takut staff saya stres. Berarti Anda mungkin nggak kenal staff Nggak Anda. kenal. Kalau Anda kenal, Anda tahu, oh kalau Mbak ini pendekatannya harus kayak gini, oh Mbak ini pendekatan harus kayak gini, stresnya jangan terlalu tinggi, bertahap dulu. Oh ini fresh graduate, dikasih stres resign gitu ya. Kalau harus tahu staff gitu. Tapi harus kasih stres. Pengalaman saya sih kasih stres aja, jangan di perusahaan mah jangan terlalu baik. Maksudnya agak keras dikit, hidup tuh keras di perusahaan tuh memang. Oke. Bro, ini ada Kayak yang curhat nih, Alia nih. Yang tadi nggak punya HR nih ya. Kalau di kantor saya, gara-gara senior yang udah 15 tahun mengabdi, dan mau diapain aja, jadi sekretaris semua owner sampai keluarganya, beliau nggak berani bilang enggak. Jadi ribet karena dia sibuk terus. Nah, gara-gara dia mungkin ya, saya dan teman-teman jadi the next one. Jadi perlakukan mirip sama si orang ini, yang senior ini.
Nah, perusahaannya sistem jadul, gaji aja masih Hmm. pakai cek. Wah, jangan-jangan ini untuk komunikasi masih pakai Telegram, lewat kantor Ya, pos, nggak mau online. setuju. Saya nggak mau lanjut, tapi bolehkah saya ngajak-ngajak yang lain? Gitu. Ya, ngajak-ngajaknya mungkin ada seninya dikit. Kok Jangan ngajak-ngajak yang frontal lain? ya. Jangan frontal sih. Cuma gini, mungkin ngajak-ngajak yang lain karena dia Kacau kasihan sama sekali ya. teman-temannya juga sih kayaknya ya. Maksudnya kasihan gitu sih. Heeh, Pengen betul. ngajak yang lain. Nah, tapi itu pertimbangan yang tadi sih. Kalau Anda nggak mau kerja di perusahaan situ, Anda udah Mhm, kasih tahu tuh yang senior, ya. Anda udah mengeluarkan semua upaya dan Anda ngerasa give up deh, udah nggak bisa di perusahaan ini lagi. Prepare langsung, punya tabungan 6 mhm. bulan sampai 2 tahun ke depan nggak? Cari perusahaan yang udah mau disasar, cari channel, cari relasi. Kalau nggak sebelum dapat perusahaan apakah jualan dulu kayak dengan modal yang ada gitu. Kalau udah oke, beraniin diri, resign ya. Nggak saya sih kalau selama orang cari kerjaan, semangat, ngelakuin sesuatu, nggak mungkin nggak dikasih jalan sih. Ini mah keyakinan saya. Selama dia mau Mhm. usaha, dia sebar-tebarin CV-nya, kontak relasinya, sambil nunggu itu dia sambil usaha, pasti dikasih jalan sih, ya. Oke. Tapi Anda ngomongnya bisa kayak gini, "Rencana saya kalau saya lulus lagi, kalau saya keluar dari sini saya akan A, B, C, dan D." Nah, nanti kalau teman Anda mikir, "Kok saya nggak kepikiran ya?" Nah, itu pikiran saya, "Gimana? Apa kita buka usaha bareng? Bisa juga ya. Asik. Cus, Bro," gitu. Cus. Ya, Bro, ini ada tapi yang ingat, nanya lagi nih, Bro. yo, apa? Hamda katanya. Kang, aku kerjanya Yo, jadi bidan. Senioritasnya tinggi. Oh, mhm. ini bidan dan atau Aduh, banyak bidan mah kayak dokter tempat-tempat ya. kesehatan itu senioritasnya luar biasa. Jadi semua beban kerja itu bertumpu di aku semua katanya. Pernah aku omongin jadi adu adu nasib, Kang. Disuruh sabar terus. Aku mau berhenti tapi entahlah aku nungguin apa ya, masih bimbang. Karena memang profesi bidan itu kalau nggak punya tempat praktek sendiri dan masih Iya kerja di iya iya. orang, apalagi belum PNS, itu senioritasnya udah jadi target bully memang. Nah, ini mesti Iya gimana sih. nih? Bidan, dokter ya sama ya kayak gitu ya. Nah ini, Sama, wah wait. dokter juga Tapi mau, di eee ini. eee, Hamda ya, mau formulanya ya, kalau yang pengalaman saya nggak tahu sih bidan itu seperti apa, tadi saya baru tahu dari Kang Sen juga, tapi kalau bidan, dokter, ya, hukum, itu senioritas memang berpengaruh banget. Cuma formulanya itu, kalau Anda bilang gini, "Entahlah aku nungguin apa," itu statement itu kan berarti Anda belum prepare ke depan mau ngapain. Mhm, Ya, kalau menurut saya nih, strategi ke depan mau ngapain, tapi kalau Anda udah prepare, Anda udah tahu, "Oh gitu, emang harus 6 bulan sampai 2 tahun, tabungan cek aja." Anda bisa riset. Kalau punya tabungan sampai 5 tahun lebih aman ya. Makanya jangan kurang dari 6 bulan aja. Nah, Anda tinggal cari strategi kalau mau resign, mau berhenti, Anda cari cara mhm, yang di background bidan Anda, kalau mau keluar dari bidan, harus cari tempat praktek, harus apa yang dilakuin gitu selama, Anda punya tabungan seperti selama 6 bulan itu, ya. Apa yang mau Anda lakuin, pindah akan seperti apa, mhm, strateginya seperti apa, prepare, kalau udah nanti Anda akan kerasa kok, saya yakin, mhm. udah mateng nih, ya, udah mateng nih, tinggal jalanin aja, bertahan, langsung maksudnya bertahan tuh bertahan selama sampai 6 bulan sampai 2 tahun, nggak mungkin, kalau saya sih selama Anda cari kerja, relasi, kontak terus, pasti akan dapat pekerjaan. Kalau udah oke strategi Anda udah mateng, Anda konsul, tapi jangan lupa ya konsul, jangan semua serba sendiri, pakai yang ini teman-teman, pakai yang ini nih, pakai yang ini nih. Kalau Anda nggak tahu, Anda cari senior Mhm. bidan lain atau teman lain yang Betul, pernah senior mungkin bidan. punya pengalaman yang lain, kalau menurut mereka ini oke nih cara kayak gini, Anda keluar, prepare dengan strategi yang Anda punya, langsung aja resign, ya Betul. maksudnya resign tuh bukan untuk beberapa orang resign tuh hal yang sangat menakutkan, tapi kalau udah Mhm. punya strategi, itu hal yang penuh tantangan tuh semangat sebenarnya sih, ya. Tapi kalau nggak punya strategi, aduh jangan coba-coba deh, kita masih butuh duit dari perusahaan itu sih, Yes, betul. ya. Dan Tabungan dan dulu, profesi tabungan sama bidan itu strategi. gini, profesi bidan itu gini, Gimana sih Bro, itu? Heeh, biasanya kalau dia mau untuk bisa bikin tempat praktek sendiri, selain harus sediain tempat dan modal ya, dia juga mhm, butuh surat dari bidan senior, rekomendasi gitu. Makanya memang mmm, suka senioritas tinggi, kadang apa, menjilat-menjilat gitu ya, iya iya pelicin, iya. dan memang proses proses sampai ujian, sampai dapat
suratnya itu juga lumayan, ya, lumayan panjang banget ya, Ya, tapi gitu. kalau udah punya situasi kayak gini kan tinggal 2 ya. Ini maksudnya tadi kalau kita simplifikasi ya, bertahan, ya Anda harus kuat-kuat kayak gini. Mhm. Pak kuat-kuat aja ini mah. Anda udah butuh duit kan, Pak kuat-kuat, Anda dengan nguatin nguatin mental sendiri atau resign. Yes, Resign dengan siapin strategi. Bukannya kalau udah punya strategi gitu, lewatin hari-harinya jadi ada tantangannya, jadi ada pikiran, "Oh kalau resign saya harus ngapain ya?" Jadi nyiapin tuh, jadi fokusnya ke situ, pikirannya bukan fokus ke, "Ah senior bidan kurang ajar pisan ya, kabeh ka urang kabeh ya kerjaan." Kan ada mikir, "Resign ya orang ya, punya strategi." Kan jadi agak punya mental yes, fighting betul, hidup sendiri gitu, berani hidup gitu, betul. jadi nggak apa ya, saya nggak lemah, Ya. jadi nggak kalah Ma sama mak situasi makanya gitu. memang, bidan-bidan itu nyari bidan senior yang udah bunda-bunda ya, udah 50-an, itu agak Mhm. enak. Kalau masih dekat-dekat umurnya tuh, wah digencetnya parah ya, apalagi kalau ketemu sama SPOG-SPOG yang kurang wah luar biasalah. Ah, Soalnya pernah iya riset sih. lah di dunia kebidanan memang kayak gitu. Tapi ini Bro, terakhir Bro, dari Teh Ira nih. Gitu ya. Yuk. Kang, atasan saya drama banget katanya. Wah, kalau apa-apa dibuat rame dulu. Ini mah cocoknya jadi sutradara menurutnya. Ribet muter sana sini dulu, padahal solusinya mudah. Udah gitu suka nggak mau nerima masukan, ngerasa paling ngerti dan paling bisa. Dan suka caper sama manajer tapi jatuhin orang lain. Itu mesti diapain ya atasan kayak gitu? Udah sering dikasih tahu, ujung-ujungnya nangis sambil bilang, ya udah aku mah nggak bisa apa-apa dan bla 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 bla. Nah, ini kumaha ini manajer ini. Aduh, bentar, ini suka drama nih. Korea, India atau apa nih? Kita lihat dulu background dramanya apa nih. FTV ya. Tapi dia ini loh, si manajer ini dikasih masukan masih bisa masih 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 bisa jawab, masih bisa nangis, masih bilang ya ada aku mah nggak bisa apa-apa gitu, masih bisa ngerespon loh ya bentar. Berarti masih Anda bisa udah denger ya? bisa, Anda udah bisa Anda udah ngomong Hmm. lagi ya. Saya nggak tahu nih, Anda udah berapa lama ngomongin ke dia kayak gitu. Kalau komunikasi ini diterusin, terus dianya ada nunjukin sifat mau berubah, itu bagus, terusin aja sampai kapan? Nggak tahu. Selama Anda kerja di perusahaan itu, ya ini yang harus Anda jadi PR Anda. Kalau ini bisa selesai, akan manis ujungnya memang, ya. Pasti, "Aduh terima kasih, kalau kamu nggak dikasih masukan, saya akan bla bla bla," apa gitu kata si atasan. Tapi kalau nggak beres-beres, selama dia jadi atasan Anda, jangan fokus ngurusin si atasan itu. Anda Yes, betul. dibilangnya gini, Anda fokus sama kerjaan Anda, bagusin kerjaan Anda sampai Anda bisa selevel sama dia gitu, ngerti nggak? Ketika Wih. selevel sama dia, Anda ya udah, selevel Anda nggak akan jadi bawahan dia gitu. Pak gimana caranya, kan dia atasan saya, orang di atas dia ini akan ngelihat juga kok ya, orang mana yang bisa kerja, mana yang potensi untuk, naik level atau naik jabatan. Ya Hmm. jadi fokusnya, sama kerjaan sendiri yang Anda bikin happy, fokus ya profesional Anda kerjaan sendiri. Profesional sama kerjaan Anda aja, jangan terlalu fokus mikirin kerjaan orang lain. Tapi sekali-kali kasih masukan gini ke atasan oke. Kalau menurut saya sih, Oh, terus aja kayak gini, ini sampai kapan? Nggak tahu, saya nggak tahu budaya pekerjaan Anda, tapi kalau ini beres akan manis ujungnya nih. tapi Si katanya atasan dia ini thank mau dimutasi cenah, Bro. Kata si ya Teh Ira udah nih. pasti saya bilang juga, udah pasti Oh. atas perusahaan tuh pinter, ya. Jadi kalau, "Pak, staf saya, supervisor saya gini gini gini." Staf itu gini nih, staf tuh ngomel, "Supervisor saya galak bla 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 bla." Anda tuh nggak tahu, Anda ketika jadi supervisor akan seperti itu atau enggak gitu loh. Si supervisor itu tuh udah ngelewatin tahun-tahun jadi staf. Heeh. Supervisor ngeluh lagi, "Itu manajer gua mah gila bla bla bla." Anda tuh nggak tahu SPV kalau Anda jadi manajer Anda bakal gila atau enggak, ngerti nggak? Heeh. Si manajer itu udah bertahun-tahun ngelewatin posisi jadi supervisor. Jadi ya sama-sama belajar gitu, maksudnya terima, fokus sama kerjaan sendiri, tapi tetap ngasih masukan ke atasan gitu, ya. Anda kan nggak tahu Anda akan bertahan di perusahaan itu atau enggak, atau tiba-tiba dimutasi jadi kepala cabang, we don't know. Tapi perusahaan itu pinter, dia Mhm. pasti akan cari orang yang produktif, bisa kerja untuk menempati jabatan tertentu. Di luar perusahaan keluarga yang cari yang sama suku, perusahaan keluarga yang Iya, iya, iya. mendahului keluarga yang dulu, di luar itu ya, tapi Orang fokus dalamnya aja kental sama lah, nuansa orang pekerjaannya. dalam kental ya. Profesional aja sih jadi karyawan mah udah.
bertahan atau ini bagus nih, design before resign. Nice, mantap Yes, Kak yes, Rima. begitu. Thank you nih. Itu bagus sih. Ini kalau dipecat tidak terhormat, padahal lingkungan bagus, kerja udah bagus, gimana tuh? Nggak jodoh berarti ya? Ini dari Kak Taufik Udah Abim. dipecat nggak terhormat, saya nggak tahu nih kasusnya apa nih ya. Dipecat nggak terhormat kasusnya apa, lingkungan bagus, kerja udah bagus, gimana tuh? Mereka nggak tahu, saya nggak tahu pertimbangan si perusahaan apa. Tapi kita mau nyalahin perusahaan, ngejelek-jelekin di medsos juga nggak ada gunanya. Mereka posisinya lebih kuat dari kita, lebih baik mikirin gimana bikin perusahaan untuk jadi kompetitor mereka. Bales aja di situ. Asik. Ya nggak? Dahsyat. Pikirin aja dirimu bikin perusahaan Balasannya jadi jadi kompetitor, bales di situ. Parah Ya. bener. Out of the Dibandingin box ya. medsos ngomongin kalah, posisinya bakal kalah. Ya, malah Anda yang nanti ngelamar ke perusahaan lain dicek medsosnya, lu ngapain jelek-jelekin perusahaan sebelumnya? Kalau Anda bisa ngejelekin perusahaan sebelumnya, perusahaan saya bisa Anda jelekin gitu. Udah mending cari yang bagus aja, resign, bikin perusahaan, kira-kira kapan, berapa tahun lagi saya bisa jadi kompetitor, sikat habis aja di situ. Sikat Daripada habis. capek-capek ya. Oke, waktu juga yang memisahkan teman-teman ya, udah jam 9 lebih. Thank you so much Bro Yoga. Dahsyat sekali. Ini mudah-mudahan ini jadi semangat buat kita kerja besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya ya. Supaya kita jadi orang-orang yang sehat mentalnya, Bro. Senin, Bro, besok, Bro. Oke. Baik, teman-teman, kalau begitu mari kita berfoto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup acara ini. Besok kita libur dulu ya. Jadi besok saya ada acara. Besoknya kita libur dulu, kita ketemu lagi hari Selasa sama orang yang ini ahli banget nih. Ini kalau udah ngomongin terapi, ngomongin gangguan jiwa, gangguan kesehatan, gangguan mental ini mantep ya. Nah, apalagi temanya juga luar biasa dalam. Ditya. Sinta nanti jadi Rabu. Harusnya besok dipindah jadi Rabu. Itu mantep lah. Ini ngomongin soal suicide prevention ya, pencegahan bunuh diri dan menghadirkan hope ya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung lagi. Nah, tapi nanti ada Selasa malam. Besok kita istirahat dulu lah ya. Senin itu kerjanya harus pol dulu. Kita praktekin apa-apa yang disampaikan sama Bro Yoga. Ya, kita foto dulu, Bro. Bro, malah kemana, Bro? Ya Bro Yoga malah hilang. Wah, kayaknya lagi dandan dulu. Malah hilang ya. Begitu ceritanya ya. Jadi nanti hari Selasa kita mulai lagi, besok libur dulu. Jadi besok tuh mestinya Teh Sinta, tapi kita alihkan ke hari Rabu. Nah, kalau Teh Sinta ngomongin soal ibu yang bekerja working mom, suka bersalah kalau jadi working mom. Nah, ayo Bro, kita ready untuk berfoto. Siap. Mari kalau gitu ya. Ada pose enggak Bro yang bisa ditawarkan? Asik. Apa ya posenya ya? Ya jempol aja lah, standar biar semangat kerjanya ya. Biar kita semangat jempol. kerja. Oke, slide pertama semuanya lihat kamera. Kita nggak tahu ada di slide berapa ya, tapi jempol dulu. Senyum. 1, 2, 3, senyum, tahan. Oke. Kita masuk ke slide kedua. Coba aku lihat dulu ya, ada nggak ya yang di slide kedua? Teman-teman juga sambil cek-recek lagi ya, atau sambil nge-capture juga boleh. Jangan lupa buat update di sosial medianya. Oke, yuk kita slide kedua. Jempol lagi. 1, 2, action. Tahan. Oke, nice. Baik teman-teman, begitu saja. Mudah-mudahan teman-teman dapat banyak insight ya dari pertemuan kita malam ini. Luar biasa. Thank you Bro Yoga, hatur nuhun pisan. Sama-sama Bro. Terima kasih bro. banyak. Thank you. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa nanti hari Selasa malam ya. Selasa malam kita ketemu lagi. Insya Allah. Hatur nuhun semuanya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.